Ini mumpung saya ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setengah oposisi. PDIP kan begitu ya, bukan oposisi penuh, setengah oposisi. Karena ya, yang gas kemarin mendukung kan ya, kepulangan dari presiden. Coba mungkin Bapak bisa memberikan insight yang berbeda ya, karena saya tahu beliau ini selain beliau jadi seorang profesor, kemudian anggota dewan, dan jelas beliau ini berangkat dari rakyat kecil ya, dari nelayan, anak nelayan yang sekarang jadi bisa mobilitas vertikal jadi seorang profesor dan seorang elit politik di Indonesia. Silakan, Prof. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya datang ke sini persis asumsi saya terpenuhi ya, bahwa semua kita yang hadir, Pak Antoni Budiawan, seperti yang diungkapkan oleh Sobil Bed ya, bahwa dimanapun posisi kita, entah itu di dalam pavilion atau outsider, itu kita sama punya nalar itu bahwa ingin negara ini cepat maju, makmur dan berdaulat gitu. Nah, cuman saya masuk guru besar di IPB, jadi insya Allah saya objektif gitu ya. Itulah barangkali terlepas dari begitu banyak kekurangannya seorang Megawati ya, dia memposisikan diri sebagai partai penyimbang. Singkat cerita 23 September tahun 2024, waktu beliau mendapat honoris causa dari Uzbekistan dan diundang di Petersburg, saya waktu itu Pak Zaki Makarim menyarankan agar Bu Mega itu cepat menerima Pak Prabowo, Pak Marwan itu. Waktu itu diskusi malam tuh, ada Ahmad Basara, ada Sikoni, ada juniornya Pak Tejo itu, Bu Mega nggak beberapa meja tuh Pak Abraham Samad. Lalu apa gunanya kita pemilu? Apa gunanya demokrasi kalau semua partai masuk di dalam gitu, nggak ada checks and balances. Dan that's I feel it sekarang itu. Jadi PDI kan by the way Pak Hensat ada 19% tuh di parlemen. Jadi apapun pendapat yang berbeda, Bang Zaki, itu kita seperti seperti tidak ada artinya. Tetapi itulah klaimnya seorang Megawati, partai ideologis, biar aja rakyat yang menilai. Kalau boleh saya buka dapur PDI Perjuangan, beliau benar-benar sangat mengharapkan Adinda Saididus seperti waktu zaman Pak SBY itu, Pak Abraham Samad kan qadarullah in the last 3 years Pak SBY itu performanya benar-benar declining, dan waktu itu yang paling benar-benar PDI Perjuangan, Pak. Saya itu pendiri PKS, Pak. Jadi saya menyarankan orang, saya bilang kalian tuh harus turun PDI Perjuangan untuk konsisten. Kalau memang ada ketidakbaikan dan itulah demokrasi, ada checks and balances, harus di luar dan panen. And then PDI hat-trick 2014 menang, 2019 menang, 2024 walaupun kemarin ditusuk oleh Arcok, oleh Jokowi gitu ya, tapi tetap menang. Nah, tapi kalau boleh saya informasi dari bukan hanya partai penyimbang rakyat juga, saya kira kondisi ekonomi kita, mohon maaf Bang Zaki, fakta kerasnya itu sungguh sedang tidak baik-baik saja. Iya kan, adalah rumus dari ekonomi bahwa kalau negara berkembang, ingin maju makmur, ingin keluar dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi itu harus 7%, Pak. At least itu, Pak Antoni. Sekarang 5% gitu ya. Iya kan, dan setelah kami analisis, teman-teman, penyebabnya itu 3. Pertama adalah, mohon maaf, inkompetensi dari sebagian besar pejabat tinggi negara. Banyak yang mismatch. Junior saya Menteri Kelautan Perikanan sering curhat sama saya tuh Bang Zaki gitu. Saya itu dari ITB dan berusaha di bidang IT gitu. So he wishes gitu ya, kalau tempatkan di Mutia Afif gitu ya. Jadi banyak sekali tidak the right person on the right place gitu. Dan itulah mungkin tadi Bang Zaki klaim kelebihan Pak Harto itu begitu. Kalau dalam Pak Harto itu model PU, Kementerian Pertambangan Energi, Perhubungan, Industri, mohon maaf, lihat data statistik 70% itu alumni ITB. Tapi kalau Menteri Kelautan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Pak Gatot Nurmantio, 75% itu alumni IPB. Itu tidak bermaksud untuk menonjolkan kampus per kampus, Mbak Usul ya. Tetapi itulah menghargai kompetensi, Pak. Lalu Mbak Usul, saya ingat pada sebuah hadis, kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, dan tunggu satu curangnya, Pak.
Saya bersetengah tahun jadi menteri Bang Jaki waktu zaman Gus Dur, Bu Mega, Bung Hamil yang mendampingi saya nih. Saya nggak bisa bayangkan kalau jadi menteri nggak tahu pameran batubara tentang sektor itu. Pasti polisinya itu kayak layangan putus tuh. Begitulah kira-kira. Jadi itu penyebab pertama menurut saya mistik dari Pak Prabowo dengan segala macam hormat itu banyak misprices gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai super gemunya kementerian dan hampir semua menteri punya wakil menteri. Saya tahu persis 90% menteri dan wakil menteri Pak Sunarko itu kayak matahari kembar itu yang membuat very slow gitu ya. Ya, dan untuk informasi aja kita semua tahu bahwa Amerika negara dengan 370 juta penduduk tuh menterinya hanya 14 bukan? Si Cina yang 16, kita 49 plus wakil menteri berapa itu? Jadi itu juga menghambat pertumbuhan ekonomi kita, tambah badan, tambah staf khusus, tambah setiap ada masalah membentuk satgas. Jadi kan nggak ada dirjen segala macam. Jadi itu. Yang berikutnya adalah hampir semua menteri gitu ya, dirjen, kemudian orang-orang sekitar presiden misalnya ikut cawe-cawe itu, ikut bisnis di situ. Jadi ada barrier to entry. Begitu banyak investor asing yang kredibel datang saya, Rahmin, kamu lihat nggak? Tahun 2008 sampai sekarang ada 50 pabrik dari Cina, Bung Habil, yang pindah ke ASEAN karena permusuhan antara Amerika dan Kenya dengan China. Jadi memindahkan. Berapa yang masuk Indonesia? Zero itu. Mostly goes to Vietnam gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa iklim investasi kita memang brutal. Belum ada premanisme dan seterusnya gitu ya. Dan itulah sebab-sebab dan tadi kebijakannya menurut saya banyak yang blunder Pak. Dengan segala macam hormat, MBG kalau secara dasarnya udah betul, tapi implementasinya jauh menyimpang, Bang Jeki itu. Bang Jeki saya kira tahu bahwa setiap yang punya SPPG itu setiap bulan beruntung 150 juta. And then satu paket yang 10.000 realitasnya paling 8.000, itu yang menyebabkan kualitas makanan menjadi buruk. Saran saya pertama dulu ke Pak Hashim gitu ya, Pak Hashim Abdinya, Pak MBG bagus tapi jangan diproyekkan. Maksud Prof gimana? Pilih kabupaten kota yang benar-benar stunting dan gizi buruknya akut, and then duit itu jangan diproyekkan begitu, langsung dikasih ke sekolahnya. Muhammadiyah 10 tahun lebih Bang Zaki memanage yang namanya makan bergizi gratis, very successful itu. Karena nggak ada itu Pak, dan sekolah kan lebih paham. Dan yang kedua adalah menyedot dana, ini saya mau nangis, menyedot dana yang begitu besar, 500 sampai 700 triliun Pak Antoni Budiawan seperti ini. Padahal the core problem of our nation sekarang adalah unemployment, Bang. Pengangguran yang meningkat, PHK, dan seterusnya. Jadi, kalau saya advisernya Pak Prabowo, harusnya the first program yang harus di-create adalah bagaimana creating the job itu. Dan yang kedua, pertahankan tuh industri-industri yang masih eksis. Sekarang Bang Jaki bilang tadi, 82% Adinda Ahmad Yani, itu 98% pabrik tekstil sekarang gulung tikar. Dan itu salah satu penyebab utamanya Bang Zaki, mohon maaf walaupun dia sahabat saya, ketika Menteri Perdagangannya sekarang jadi Menko Pangan, ketika membuka impor jor-joran tekstil Pak. Dan 3 bulan lalu saya di Komisi 4 marahin dia terus terang. Sedang kita clean-cleannya suasana dada beras melalui Sabang diimpor 250 ton Bang Maron batubara, dan itu keputusannya diratas di Menko Pangan itu. Nah, my question is, menteri yang udah jelas begini dan dia pun kaya raya yang setengah mati gitu, diangkat Pak, iya kan? Dan minimal 13 menteri yang titipan Pak Jokowi itu semuanya ada masalah Pak, bukan saya gibahnya. Pak Erlangga udah dipanggil kejaksaan berapa kali ya, 12 kali gitu ya. Dan saya saksi hidup itu bagaimana jahatnya sahabatnya Pak Antoni Budiawan yang namanya Pak Jokowi itu. Karena kan dia ini ilustrasi bagaimana politik itu memporak-porandakan kecerdasan kita Pak. Jadi Golkar itu 2 tahun lalu udah deal tuh untuk koalisi Adinda Yani itu. Tiba-tiba si Erlangga dipanggil kejaksaan terus. Akhirnya si Doli Kurnia, Jenderal Ludwig, satu lagi siapa ya? Isinya yang jadi gubernur mana sama Aceh. Datang PDI, saya nggak Ibu Mega tuh. Ini, tapi kalau ini wartawan jangan ini ya. Bukan saya takut, tapi kan perlu etika. Cuman ini supaya saya membedah betapa
runyamnya masalah kita. Waktu itu Doli dan Pak Ludwig Adira Said ngomong kalau Ibu Mega bisa melepaskan ketua umum kami dari jerat Kejaksaan Agung, Golkar, tetap Pak. Kan ini brutal sekali Pak, jelek sekali, sangat biadab negara kita Pak. Iya kan, kasus hukum ditukar dengan politik untuk kebajikan. Kemarin kalau saya boleh bermimpi sebagai anak bangsa, harusnya yang maju 3 itu Pak Prabowo berpasangan dengan Caimin, Anies berpasangan dengan AHY, ya kan, Mas Ganjar sama si Pak Mahfud, cakep itu Pak. Gak ada tuh. Hah? Kalau mau gitu. Nah jadi sekali lagi dengan segala masalah potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu Bang Zaki kalau menurut si Goldman Sachs dan McKinsey itu 10% per year. Jadi kalau kita tumbuh zaman Pak Jokowi yang rata-rata 4,9%, Pak Gatot Nurmanto, Pak Tejo ya sekarang hanya 5%, must be question mark to why gitu. Dan why-nya saya jelaskan tadi, begitu banyak pejabat tinggi negara yang tidak punya kompetensi, Bung Said. Yang kedua itu cawe-cawe, saya terkejut Mbak Wiwi, Profesor Juro, waktu ada seorang anggota DPR yang punya rumah seharga 150 miliar Pak. Itu dari mana gitu, iya kan? Dan seterusnya. Jadi, nah kalau cuman yang saya agak pesimis ini, saya pun dengan Pak Boronit, Pak Jati harus tahu. Jadi yang deklarasi pertama Pak Prabowo di Hambalang Juni 2012, Pak Tejo yang orasi ini saya sama Bang Wilmar Witula dan Pak Burhan Abdullah Pak untuk 1000 profesor itu seluruh Indonesia tuh untuk bahwa 2014 presidennya Pak Jokowi. Cuman kodarullah Februari 2013 saya dipanggil kemarin, dia bantu baik aja ke PDI gitu, saya juga di Pak Prabowo kan, iya Prof harus kesana ya. Jadi saya sepakat dengan tuan rumah bahwa kita yang hadir di sini tidak ada satupun yang bermaksud untuk degrading our country ya. Semua kita ingin berkontribusi. Jadi kalau ada kata-kata yang berbeda yaitu rahmat dan harusnya itu yang diharnas ya. Jadi sekali lagi itu dan sekali lagi saya sepakat dengan Bang Laude itu reformasi menurut saya kebablasan Pak. Jadi waktu saya dengan Bu Mega ketemu si Jinping ngomong gini Mbak Usul Maria, Madam Presiden actually when Pak Soeharto dan Pak Karno itu udah the right path itu. Pak Harto kan ada trilogi di dalam stability, growth, and equity. Jadi nggak mungkin ada pertumbuhan ekonomi Bung Maron Batuara karena nggak ada stability Pak. Sekarang DPR ikut proyek, ya kan dan seterusnya. Jadi investor susah Pak. Sekali lagi rumus ekonomi udah baku, udah dalil tuh bahwa dari negara berkembang maju tuh pertumbuhan harus 7% lebih, tapi sifatnya harus berkualitas. Bahkan dengan Bang Zaki harus banyak menyiapkan tenaga kerja. Yang kedua harus inklusif, dinikmati harus seluruh rakyat, tidak oleh konglomerat saja. Dan yang ketiga adalah harus sustainable, harus ramah lingkungan. Kalau itu dilakukan maka bagus. Dan kedua adalah daya saing, karena memang mungkin kita kan selalu membaca dari Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan bahwa neraca perdagangan kita surplus terus Pak Gatot. Itu kalau neraca perdagangan komoditas Bung Hendri. Tapi kalau dihitung dengan jasa seperti transportasi, kemudian IT, ternyata kita minus 20 miliar US dollar. Jadi itu ada yang disembunyikan oleh pemerintah seolah-olah kita tuh surplus. Sekali lagi kalau digabung dengan services, perhubungan laut dan kemudian IT, kita minus Bung Maron batubara. Nah jadi sekali lagi kalau boleh kita sarankan Pak Prabowo, kalau beliau itu benar-benar patriot, itu hilangkan itu pemborosan. Kalau bisa kementerian itu direduce, dan kan kita fakta asal semua orang bahwa beliau mengatakan menteri mostly ya 85% itu karena tim sukses, dan kedua adalah karena balas budi, exactly, bukan berdasarkan kompetensi Pak. Itu yang saya sebagai orang yang pernah dekat dengan beliau itu, iya kan? Yang berikutnya adalah hampir semua pejabat tinggi negara itu bisnis Bung, ngerti Pak? Dan pejabat tinggi negara itu kaya sekali. Dan sorry, saya bukan sok suci, sorry Pak Gatot, sorry. Saya ngomong di gedung DPR, di eksekutif, kalau diomong agak idealis sedikit, apalagi kalau ingat hari akhirat, Bu Husnul tuh, kayaknya pada bisa gitu loh, nggak mau gitu. Nah itu yang mungkin harus kita bantu tuh, negara moralitasnya udah pada titik nadir Pak, semua hampir munafik ya, dan hampir nggak ada yang percaya akhirat itu.
Iya, Pak. Saya kalau Ampun. jadi itu yang insight dari, walaupun saya di partai penyimbang, tapi insya Allah saya masih objektif ya. Jadi kalau kita cuma terakhir nih, tapi ini jangan di TV ya, karena ini kan pengakuan pribadi. Pak Burhan mengalami kesulitan Pak sebagai ketua Dewan Pakar. Saya 3 minggu lalu diundang ceramah di BA Center bersama si siapa yang wakil gubernur B itu si Mizwar siapa? Mirza ya Pak. Dan beliau konting ke saya, susah kan ketemu beliau tuh. Jadi yang bisa akses ke Pak Prabowo hanya 3 orang tuh. Pertama adalah Pak siapa namanya yang sedang sekap nih. Saya pura-pura nggak tahu, padahal kita tahu persis. Dan itu mungkin titik the root cause of hancurnya negara ini, si Teddy itu. Saya kira Bapak dan Ibu tahu ya apa ya maksud arah uluran saya. Yang kedua adalah melalui Pak Dasko Pak. Dan kita tahu Pak Dasko bagaimana Pak. Semua yang sakit uang Pak. Orang itu uang. Dan yang ketiga katanya itu melalui ipar saya, dia kan istilah orang Cirebon, Pak Syafiq Samsudin, orang Bugis. Jadi orang-orang yang top brain ya, orang yang ekonom bagus-bagus malah susah. Dan terakhir yang lebih sedih lagi Bang Zat, ini perlu kita koreksi, beliau nggak mau Pak menerima informasi-informasi yang realitas Pak. Pengangguran makin membludak, kemiskinan, kelas menengah makin turun. Dan yang lebih ngiri lagi kan, sekarang saudara-saudara kita yang bekerja di informal sektor udah 62%. Itu artinya kalau istri saya dari Payakumbuh dagang di kaki 5. Saya orang Cirebon dari Sekotang informal Pak, yang upahnya tuh lebih dari, and then presiden nggak mau menerima informasi begitu Pak. Dan yang melindungi dengan alasan karena beliau pernah kena stroke. Kan gila bro, kenapa mau jadi presiden negara yang kemiskinannya begini begitu Pak? Serius Pak, ini kan jahat menurut saya. Kita jangan eufemisme ya. Kalau presiden kan harus tahu menghadapi kenyataan Pak, otherwise kita susah Pak. Dan terakhir ini soal kemiskinan ini pun kebohongan pemerintah Pak. Si BPS mengklaim Pak Susno yang miskin tahun 2025 tinggal 25,4 juta saja, yaitu 8,74%. Tapi garis kemiskinannya Mbak Usul lebih tahu dari saya hanya 600.000 per orang per bulan. Padahal definisi garis kemiskinan Bang Marwan Batuara adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk memenuhi 5 basic needs-nya, yaitu pangan, sandang, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Saya tanya di seluruh Indonesia kalau saya masih kuliah nih, kamu makan berapa Bang Saud itu? Makan 3.000 per makan tuh gak ada. Jadi katakanlah cukup, berarti kan 10.000. Berarti untuk makan 300.000. Oh kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya hanya 300.000, which is not enough. Jadi yang saya ingin share di sini harus kita goyang pemerintah, goyang dalam masalah. Yang benar adalah garis kemiskinannya versi Bank Dunia, Bang Marwan Batubara, yaitu 6,85 US dollar per day atau sekitar 3,4 juta kasus narkoba per orang per bulan. Itu yang realistis. Kalau itu diterapkan, maka saudara kita miskin masih 160,1 juta. 172 juta, which is 60,2%. Itu realis kita. Dan presiden nggak mau nerima Pak. Jadi kalau kita mau jadi pahlawan Bang Zaki, karena Bang Zaki yang ada di dalam gitu ya, Bang Laude hanya di pavilion, kita cari cara Pak bagaimana tuh. Dan saya demi Allah nggak tinggal diam Pak. Saya yakinkan Ibu Titi kan ketua komisi kita, oh ya Prof, nanti saya cari waktu. Prof punya ekonomi ini, opini ini kan mengenai rencana pembangunan bangsa punya Mbak ya. Dalam 15 menit saya bisa paparkan beliau. Tapi ada saran belum ketemu. Saya kira itu aja, dan saya saran ke adik saya, kita tidak boleh hanya sekali ketemu nih, tapi harus reguler dan harus ada take away, ada kesimpulan. Kalau enggak ya rakyat masih terpesat. Terima kasih, saya mohon maaf kalau perlu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Rohmin Dauri. Tadi waktu saya menyimak Profesor Rohmin itu saya buka-buka, saya Google. Beliau dia DPR beneran nggak sih gitu? Kayak itu DPR nggak gitu ngomongnya. Hah? Ternyata ngomongnya ternyata masih bener-bener anggota DPR gitu ya. Ya? Apa? Nah itu dia mesti yang ngomong Anda nanti ya gitu. Ya. Sepakat nggak dengan saya tadi? Agak meragukan ya kualitasnya, statusnya sebagai anggota DPR ya. Kenapa? Ya? Oke.
Ini senang kita kalau anggota DPR begini waras semua kita ya, jadi ya, alhamdulillah kita kalau ada ya apa? Nah itu dia mesti yang ngomong Anda nanti ya gitu. Ya. Sepakat nggak dengan saya tadi? Agak meragukan ya kualitasnya, statusnya sebagai anggota DPR ya. Kenapa meragukan? Ya. Oke. Ini senang kita kalau anggota DPR begini waras semua kita ya, jadi